Iya. Bagaimana niat sholat yang benar, Ustaz. Nah, jika niat itu tidak dilafazkan di lisan, apakah dalam hati tetap membaca usolli fardhu subhi dan seterusnya, Ustaz? Memang niat adalah suatu yang harus ya dilakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Nah, akan tetapi para ulama mengatakan ketika kita salat itu kita tidak perlu ya, dan tidak diperbolehkan untuk melafazkan niat, untuk mengucapkan ya usolli, karena niat itu letaknya di hati. Iya. Kemudian juga tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Salat ini adalah ibadah yang selalu dilakukan, ya, sehari itu berkali-kali berulang-ulang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib aja 5, tambah lagi yang sunnah-sunnahnya. Iya. Maka tidak mungkin rasanya suatu ibadah yang berulang kali dilakukan Rasulullah, bertahun-tahun dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ya tidak ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Maka kalau kita lihat ya, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dan beliau di juz pertama itu, jilid pertama kitab Zadul Ma'ad itu memang panjang sekali beliau membahas tentang sholat ini. Iya. Termasuk masalah niat ini. Beliau menjelaskan tidak ada satupun hadis ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menjelaskan tentang dianjurkannya atau disuruhnya kita untuk mengucapkan atau melafazkan niat ketika sebelum sholat, mengatakan membaca usolli. Tidak ada hadis sahih, bahkan yang dhaif pun tidak ada, kata beliau. Bahkan yang mursal pun tidak ada, dan tidak ada suatu sahabat pun yang mengajarkan. Dan begitu juga tidak ada seorang tabi'in pun yang mengatakan itu suatu hal yang baik. Ini kata beliau, bisa kita rujuk nanti bukunya. Kalau seandainya ada, katanya, riwayatnya, maka kami akan terima. Kata, memang tidak ada. Dan hadis Bukhari ya, yang dicantumkan oleh Imam Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam ya, hadis musyi' salatahu ya, ketika Rasulullah mengajarkan salat kepada seorang laki-laki yang dia tidak bisa salat dengan baik, Rasulullah tidak ada suruh dia Untuk ya. niat. Fakabbir, kata Rasulullah, idza shallaita fakabbir. Kalau ketika engkau salat maka bertakbirlah. Tidak ada Rasulullah, maka idza shallaita, ketika engkau ingin salat maka ucapkanlah usolli. Tidak ada. Akan tetapi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya, bahwasanya kapan munculnya ada pendapat seperti ini ya, pendapat ini munculnya adalah dari sebagian ya ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan dari madhab Syafi'i. Ya, bukan Imam Syafi'i. Baik. Ya. Ulama Kalau Aimatul Arba'ah, imam yang 4, mereka, kata Ibnu Qayyim, mereka mengatakan ini bukan suatu hal yang dianjurkan. Ya, ulama-ulama belakangan dari madhab Syafi'i, mereka ini keliru ketika memahami perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ya tentang salat, innaha laysat kasyam. Salat itu tidak sama dengan puasa. La yadkhul fiha ahadun illa bidzikrin. Ya, salat itu tidak sama dengan puasa, yang seorang tidak bisa memulainya kecuali dengan mengucapkan zikir. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini dipahami keliru oleh sebagian. Ini bukan perkataan saya ya. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ya, jilid 1. Silakan nanti dilihat di situ. Sebagian ulama Syafi'i yang belakangan ya, ilmu ta'akhirin, keliru memahami makna dan maksud perkataan Imam Syafi'i tadi. Maksud Imam Syafi'i itu tidak bisa dimulai salat itu kecuali dengan mengucapkan zikir. Zikir ini maksudnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Akan tetapi dipahami oleh sebagian ulama Syafi'i yang belakangan, mereka mangatakan bahwasanya makna zikir di sini adalah melafazkan niat. Jadi disinilah asal usulnya. Dahulu tidak ada. Di zaman tabi'in, sahabat itu tidak ada dikenal yang namanya usolli. Jadi ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena niat itu cukup di hati. Ya. Dan dalil tadi juga ke hadis Bukhari tadi juga sebagai dalil bahwasanya ini suatu yang tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam.